Perkenalkan nama saya Artelia Pramudita Arizona. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen dari kelas A, dan di sini saya ingin memenuhi mata kuliah pembimbing pengantar perjanjian baru. Dan di sini tugasnya adalah menyampaikan bagaimana pendapat saya mengenai situasi di tengah-tengah new normal ini. Dan di sini saya ingin mengaitkan dengan nas Alkitab dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dengan judul perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin untuk firman Tuhan. Dan di sini menurut saya, meskipun kita hidup di dalam Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita harus mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi keadaan yang saat ini kita hadapi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini yang menyerang seluruh dunia. Dan kita harus melaksanakan segala anjuran-anjuran yang ada dan larangan-larangan, perintah-perintah yang telah diberikan kepada kita. Jadi menurut saya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan sudah menjanjikan bagi kita yang bertahan di dalam pencobaan, Tuhan menjanjikan kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Mungkin banyak orang-orang di dunia ini, di seluruh dunia ini mengatakan bahwa segala virus-virus, segala wabah-wabah, pencobaan yang ada pada kita, yang terjadi pada kita saat ini, itu adalah datang dari Tuhan. Karena Tuhan ingin mencobai kita. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak dapat dicobai oleh apapun. Oleh iblis, Tuhan tidak bisa dicobai. Begitu pula Ia sendiri. Dia tidak mencobai siapapun, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Jadi menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di dunia ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu mengampuni segala sesuatu itu, segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan akan mengampuni itu. Pencobaan demi pencobaan pasti akan kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Karena cobaan pasti pernah kita hadapi dan membuat kita semakin ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah salah satu bentuk pencobaan yang membuat kita ragu akan kehadiran Tuhan di dunia ini. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, selalu ada melindungi kita, selalu berada di tengah-tengah kita. Kita tidak boleh ragu meskipun beribu-ribu pencobaan yang hadir dalam hidup kita. Kita tidak perlu, kita tidak usah ragu akan keberadaan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus itu nyata. Jesus is real. Jadi sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat, membuat kita tidak tenang. Contohnya seperti COVID-19 ini adalah salah satu pencobaan, adalah salah satu pencobaan yang sangat berat, yang membuat kita tidak tenang. Kita dihantui oleh wabah atau virus corona ini di tengah-tengah kita, di seluruh penjuru bumi, di seluruh dunia ini. Jadi khawatir dan takut. Padahal kalau kita keluar dari rumah dan melihat kehidupan orang lain, di luar sana ternyata masih ada yang lebih menderita dari kita. Apalagi mereka, mohon maaf, mereka yang sudah terkena wabah-wabah dan virus-virus itu, mereka adalah orang yang lebih dari kita saat ini. Kita patut bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena sampai saat ini Tuhan masih melindungi kita, masih menyertai kita. Jadi kita tidak perlu yang namanya mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan ini datang dari Allah. Jadi kita harus menjalaninya dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan kita harus membawa Tuhan dalam kehidupan ini. Jika kamu ingin diselamatkan, kamu harus percaya kepada Tuhan. Jadi luar biasa firman Tuhan tadi. Ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Segala pencobaan ini tidak akan ada jika kita tidak mampu menghadapi semuanya. Walaupun sejujurnya kalau menurut ukuran manusia, pencobaan yang kita hadapi sangatlah menakutkan dan membuat hidup kita tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram. Karena kita selalu dihantui rasa takut. Jadi sebagai contoh, ya ketika kita mengalami penderitaan, saya rasa ini adalah penderitaan karena kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas, tidak bisa keluar rumah dengan bebas, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita tidak bebas. Ini adalah suatu penderitaan bagi kita. Jadi maka iblis akan berseru dan bersorak kegirangan untuk menyerang pikiran kita dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi kita. Jadi iblis itu sangat senang jika kita ketakutan, jika kita merasa ini adalah pencobaan dari Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi new normal ini, Tuhan ingin kita membawa Tuhan dengan segenap hati dan menerima Tuhan dengan segenap jiwa, agar kita selalu hidup di dalam Tuhan. Dan kita harus memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Contohnya, saya punya satu contoh. Tuhan ingin kita memanfaatkan waktu ini seperti kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita di rumah beribadah di rumah kita masing-masing. Mengapa demikian? Saya berikan itu sebagai contoh. Karena kapan lagi kita bisa beribadah keluarga setiap minggu di rumah kita? Karena apa? Karena Tuhan ingin hadir di rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan ingin hadir. Tuhan ingin kita menyadari bahwa situasi ini sangatlah harus kita manfaatkan. Jadi tidak perlu kamu bersungut-sungut, tidak perlu kamu mengatakan bahwa wabah ini sebagai suatu bencana.
Meskipun kita tidak bisa berkumpul, meskipun kita tidak bisa berjumpa dengan kerabat-kerabat kita, dengan orang-orang yang kita cintai di luar sana, dengan teman-teman kita, semuanya kita tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul. Tapi yakinlah dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan hidup kita jika kamu percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan dan membawa Tuhan di dalam hidupnya masing-masing. Dan inilah akhir dari tugas saya yang telah saya sampaikan. Amin, untuk firman-firman yang telah saya sampaikan, meskipun banyak kekurangan dari firman Tuhan tadi. Saya sangat berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memenuhi tugas ini. Saya yakin dan percaya semoga firman ini bisa menguatkan kita semua. Shalom dan terima kasih.